Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Satar Hero Talk. Di episode perdana saya ini, saya akan mengulas sejarah singkat kesehatan masyarakat dan pusat kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun sebelum saya mulai, sahabat sering semua, saya akan beri satu kuis pertanyaan. Siapa Menteri Kesehatan pertama di Indonesia? Tulis jawaban Anda di bawah di kolom komentar. Untuk membedah sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia, mesti kita flashback ke beberapa zaman atau masa. Ada 4 era atau masa yang kita kenal di Indonesia sampai saat ini adalah masa penjajahan Belanda, 2 masa Orde Lama, yang ketiga adalah masa Orde Baru, dan yang keempat adalah masa reformasi atau masa otonomi daerah. Puskesmas telah menjadi tonggak periode perjalanan sejarah bagi seluruh dinas kesehatan, baik itu kabupaten kota di Indonesia. Konsep puskesmas sendiri itu diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Puskesmas sendiri terinspirasi dari konsep Bandung Plan yang dipraktikkan oleh Rumah Sakit Zending Immanuel di Bandung pada tahun 1930-an. Konsep tersebut kemudian diterapkan oleh Johannes Laimena, yaitu Menteri Kesehatan di era Orde Lama. Salah satu tujuan utamanya tentunya adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang menjangkau sampai di seluruh pelosok dan bahkan di daerah terpencil. Itu salah satu tujuan dibangunnya atau diimplementasikannya sistem layanan yang disebut dengan pusat kesehatan masyarakat. Implementasi pembangunan kesehatan di beberapa wilayah sudah mulai berjalan. Dengan segala keterbatasan sumber daya manusia kesehatan tentunya. Saat itu puskesmas dipimpin oleh seorang dokter wilayah atau yang disebut Dokwil, sekarang dikenal dengan kepala puskesmas. Ini memimpin satu wilayah di tingkat kecamatan. Jadi prinsip pertanggungjawaban wilayah kecamatan. Sedangkan di tingkat kabupaten ada dokter kabupaten yang disebut dengan Dokkabu. Ini membawahi Dokwil sebagai wilayah binaan atau wilayah kerjanya. Mungkin sekarang adalah dikenal dengan Kepala Dinas Kesehatan di kabupaten. Nah, saat itu fokus pelayanan kesehatan yang diberikan masih bersifat atau berbasis komprehensif atau menyeluruh. Itu lebih mengedepankan layanan pengobatan atau kuratif dan tanpa menyampingkan layanan yang berbasis preventif atau pencegahan, promotif atau pendidikan kesehatan, dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Sahabat sering, itulah pembuka video saya kali ini. Selanjutnya, untuk mengetahui kebijakan serta layanan apa saja yang terjadi saat itu atau dari masa ke masa itu, saya akan ulas dalam sesi ini. Olehnya itu, terus nonton dan ikuti terus video ini sampai selesai. Kita mulai dari masa Indonesia sebelum merdeka atau dikenal dengan masa penjajahan Belanda. Tepatnya pada abad ke-16 yaitu masa penjajahan Belanda, pelayanan kesehatan di Indonesia lebih ditekankan pada pelayanan untuk warga Belanda dan elit pribumi. Nah, ini puskesmas pada saat itu lebih mengutamakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk kaum pribumi yang lebih mampu secara ekonomi tentunya. Artinya apa? Bahwa yang berobat atau yang bisa dan dapat berobat saat itu adalah hanya orang-orang yang mampu secara finansial. Salah satu masa kelam kesehatan Indonesia saat itu tentunya adalah dengan munculnya kasus endemi kolera dan cacar yang sangat menakutkan memang pada saat itu. Dan wabah itu menjadi salah satu catatan sejarah dimulainya eksistensi layanan berbasis kesehatan masyarakat.
Kemudian, kenapa wabah itu bisa terjadi? Bahwasanya Belanda itu lebih fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan pertahanan militer daripada pembangunan infrastruktur kesehatan yang komprehensif. Yang terjadi pastinya adalah kesenjangan sosial berupa kemiskinan serta sanitasi yang buruk. Itu sudah pasti menjadi suatu pemandangan dan takdir yang tidak bisa dielakkan saat itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa fasilitas kesehatan itu mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kolonial Belanda saat itu. Salah satunya yaitu ditandai dengan pembangunan rumah sakit Immanuel di Bandung saat itu. Tentunya dengan segala keterbatasan tenaga kesehatan, obat, fasilitas, serta dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Kedua, yaitu di masa Orde Lama atau biasa dikenal dengan masa zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sudah mulai lebih serius saat itu, di mana puskesmas menjadi bagian penting dari sistem kesehatan nasional yang baru saat itu. Sehingga di tahun 1952, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan mencanangkan program puskesmas pedesaan yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan dasar untuk masyarakat daerah pedesaan. Saat itu masih dinamakan Departemen Kesehatan yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno, tentunya sebagai sang proklamator. Departemen Kesehatan ini didirikan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai kegiatan kesehatan di wilayah Indonesia, termasuk di pelosok Nusantara. Ada dua tokoh penggagas Departemen Kesehatan saat itu. Yang pertama kita kenal dengan tokoh yaitu Dr. G.A. Siwabesi. Beliau merupakan salah satu tokoh penting di bidang kesehatan di Indonesia. Beliau juga merupakan dokter dan politisi, memiliki peran krusial dalam pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan di Indonesia. Beliau juga adalah merupakan Menteri Kesehatan pertama di Indonesia. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya atau kuis di awal tadi. Yang kedua adalah Dr. Satrio, merupakan pengganti dari Dr. G.A. Siwabesi sebagai Menteri Kesehatan di Indonesia, menjabat di tahun 1950 sampai 1952. Pada masa tersebut tentunya menjadi rangkaian sejarah perjalanan kesehatan di mana Presiden Soekarno juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat serta mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sahabat sharing semua, perlu kita ketahui bahwa di saat itu atau tepatnya pada tahun 1951 berkenaan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat didirikan yaitu di Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui pendirinya yaitu Profesor Dr. Satrio. Dan 3 tahun kemudian yaitu pada tahun 1954 dipisahkan dari Fakultas Kedokteran dan resmi berdiri secara mandiri menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ketiga, era pembangunan atau dikenal dengan era Orde Baru. Pada era pembangunan di tahun 1960 sampai 1990-an, pemerintah Indonesia lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur termasuk puskesmas. Di berbagai wilayah, jaringan puskesmas terus dikembangkan dan tentunya dengan harapan bahwa dapat memberikan akses pelayanan kesehatan secara merata dan masif di seluruh pelosok Nusantara atau Indonesia. Dan ini menjadi catatan tepatnya pada tanggal 6 Juni 1946 Presiden Soekarno digulingkan ya dan digantikan oleh Soeharto. Nah, selama pemerintahan Soeharto inilah
dikenal sebagai Orde Baru 1966 sampai 1998. Terjadi berbagai perubahan kebijakan dari struktur pemerintahan. Salah satu perubahan struktur tersebut adalah perubahan status Departemen Kesehatan menjadi Kementerian Kesehatan, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Kabinet Pembentukan Kementerian Negara. Nah, sejak itu Kementerian Kesehatan menjadi salah satu eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengawasan kegiatan di bidang kesehatan. Seiring dengan itu, maka lahirlah beberapa regulasi sebagai kontrol sistem kesehatan nasional kita. Ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pembentukan perusahaan negara. Berorientasi fokus adalah pembangunan sarana kesehatan. Undang-undang ini mengatur pembentukan perusahaan negara yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang peraturan dasar pokok-pokok kesehatan. Undang-undang ini melahirkan dasar hukum untuk pengembangan sistem kesehatan nasional, termasuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan program yang dilahirkan saat itu diantaranya adalah program kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan PKM di tahun 1977. Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Program yang kedua adalah program imunisasi. Selain periode ini, pemerintah juga melaksanakan program imunisasi massal untuk melawan penyakit menular seperti campak, polio, tuberkulosis. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit tersebut. Yang ketiga adalah program KB atau yang dikenal dengan keluarga berencana. Sekitar tahun 70-an, pemerintah Indonesia juga gencar mempromosikan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat adalah program Sistem Nasional Jaminan Sosial SJSN. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem nasional jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk yang kurang mampu. Jadi saat itu sudah dicanangkan juga yang namanya program untuk membiayai masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak mampu. Yang terakhir adalah zaman otonomi daerah atau dikenal dengan istilah zaman reformasi. Dimulai pada tahun 2001, tanggung jawab pemerintah penyelenggara pelayanan kesehatan termasuk puskesmas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sejak itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selama beberapa dekade terakhir, hingga menteri yang sekarang, pemerintah Indonesia itu lebih fokus pada penguatan peran puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan, utamanya di tingkat masyarakat. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, utamanya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Tentunya tanpa mengabaikan yang namanya layanan kuratif atau pengobatan. Dan yang terbaru, lahirlah sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah transformasi kesehatan. Ini di era Menteri Kesehatan sekarang, Bapak Budi Gunadi. Termasuk salah satu produk hukum yang baru-baru disahkan atau baru dikeluarkan adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Untuk itu sahabat sharing, kita akan nantikan seperti apa sistem kesehatan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Harapan kita tentunya adalah semoga sistem kesehatan nasional menjadi lebih baik.
serta Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Terima kasih buat teman-teman sahabat sharing semua yang sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, termasuk komen di bawah sebagai bahan untuk kita diskusi, agar tetap kita bisa berbagi pengetahuan dan ilmu, terutamanya di bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.